Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua sahabat-sahabat santri Kalong Mojopahit dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana. Semoga yang nonton kali ini ditambahkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat, datang semuanya rezeki dari berbagai arah penjuru mata angin. Dan yang nonton yang pas lagi sakit, keluarganya lagi sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini ada yang minta tolong sama kita, itu katanya itu apa, punggungnya sakit, dan ya pokoknya intinya itu punggungnya sakit. Dan ada yang bilang, orang pintar bilang itu ada yang gendong, ada penunggu di dalam tubuhnya. Untuk lebih jelasnya secara kacamata goib, kita langsung saja pakai mediator mediumisasi, kita ambil yang paling kuat itu punya orang ini, goibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua penyusup-penyusup yang ditarik semua Allah. Bis-bis yang ditarik semua, lari semua ditarik Allah. Yang di badan saya ditarik semua penyusup Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kodamnya orang ini yang paling kuat. Kodamnya orang dalam foto ini malaikatnya. Yang paling kuat kodamnya. Dan yang bikin sakit-sakit di punggungnya itu ketarik Allah. Sumbernya juga ketarik yang paling kuat. Yang bikin sakit-sakit di punggung dulu itu yang paling kuat Allah. Yang lari, yang sembunyi, ketarik semuanya Allah. Tanpa penyusup masuk ke mediator. Yang paling kuat bangkit. Dari golongan apa ini? Jin. Benar? Tidak bohong? Jin apa bukan? Jin. Saya cek dulu ya. Jin semua marahnya terbongkar. Semua iblis-iblisnya semuanya terlempar ke neraka. Yang paling kuat bangkit. Mohon maaf, tadi itu ada penyusup, ternyata iblis ngaku-ngaku sebagai jin. Selamat malam, Mbak. Dalu. Bahasa Indonesia, Mbak, boleh, Mbak? Bisa? Mboten saged kula. Bisa bahasa Indonesia yang bagian benar. Seterusnya bahasa Indonesia pakai terus. Ya. Otomatis bahasa Indonesia terus bahasanya. Coba bisa. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih. Dari golongan apa, Mbak? Saloman. Saloman apa? Kerbau. Kerbau. Nah, tak cek ya. Jika berbohong, tubuhnya terpotong-potong. Oh benar, jujur berarti ya. Siluman kerbau ya. Kerbau. Kejujuran menancap di dadanya, mengakar, tak bisa dilepas. Tinggalnya di mana, Mbak? Aku nek Geger. geger campur nang dodon. Maksudnya di tubuhnya orang berarti ya? Ya, Laki-laki perempuan? orang laki-laki agak tua. Agak tua. Apa benar yang ini? Coba dilihat. Ya, Itu yang bikin sakit-sakit di punggungnya katanya siapa, Mbak? Itu siapa? itu termasuk saya, dan jadi saya hanya ngambil sedikit. Ngambil apa? Ngambil sakitnya sedikit, bukan dari saya semua itu. Jadi sumbernya ya sampean berarti. Sumbernya Bukan. kapan? Sumbernya dari orang lain. Oh, disakiti orang lain. Nah, sampean yang menyembuhkan begitu. Yang termasuk yang bantu untuk menyembuhkan apa bantu nyakiti? Saya bantu menyembuhkan. Saya bantu menghalangi serangan masuk
dan kena tubuhnya. Oh, subhanallah. Loh, kok membantu bapak itu kenapa? Ada hubungan apa sama bapak itu? Saya yang menjaga beliau Sejak kapan? sejak dari kecil, dari bayi. Keinginan sendiri atau warisan? Saya diturunkan dari leluhurnya, dari kakek moyang. Ya. Nah, itu yang mengganggu itu siapanya, Bang? Dan mengganggunya seperti apa? Itu kalau ditelusuri dari awal, banyak sekali gangguan dan serangan, bahkan ingin dijadikan tumbal. Subhanallah. Dan dari kecil itu sudah dikasih dengan makanan-makanan yang tidak benar. Jadi dari situ mulai timbul untuk menjadikan sosok yang bisa diambil untuk jadikan tumbal. Ini saya penasaran, ini kok bisa dijadikan tumbal orang itu? Asal apa dia? Kan kasihan itu, sudah tua kan juga kasihan. Bukan dari tua sekarang, tapi sudah sejak zaman dahulu. Oh, sudah diincar untuk dijadikan tumbal. Yang sekarang kan tinggal itunya saja, serangannya saja. Kalau masa tumbalnya sudah berakhir. Oh, Jadi orang itu lolos dari masa tumbalnya. nah itu tumbal apa, Mbak? Tumbal untuk kekayaan apa untuk kesaktian? Pesugihan. Sugihan. Siapa, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak, yang punya acara seperti itu? Yang pertama dari kecil itu dari neneknya. Nenek kandung. Neneknya itu punya pesugihan dan dikasih beberapa yang paling menjijikkan itu cekokan itu dari apapun, pokoknya dicekoi dari kecil, dikasih tapi tidak mempan. Kenapa? Dikasih apapun, tumbal apapun tidak mempan. Karena ada jenengan ini, karena ada kamu ini. Apa? Karena saya yang membantu agar tidak jadikan tumbal. Lalu yang akhir-akhir ini selain dari neneknya ada lagi tidak yang mau menjadikan bapak itu tumbal? Beberapa puluh tahun yang lalu juga dijadikan tumbal untuk pesugihan. Pesugihan bocah cilik. Sugihan bocah cilik. Ya, jin, Bagaimana, Mas? tuyul. Tuyul. Oh. Ya itu dari keluarga sendiri masih. Dari mertua itu. Dari mertua. Ditelusuri lagi, dia itu sama anak-anak yang dulu itu dipisahkan. Jadi keluarga dari hidupnya sendiri pun dari kecil sampai tua ini susah. Oh, masya Allah. Susah. Nggak Sudah bisa. dijadikan tumbal dan dijadikan perpisahan oleh keluarganya. Bahkan anak-anaknya itu semuanya membenci Dari kecil beliau. dari kecil kan begitu ya. Ya, setelah menikah punya anak-anaknya dipisahkan dan jadi setelah dipisahkan itu anak-anaknya dijadikan benci, dikasih guna-guna ke anaknya agar benci dengan bapaknya sendiri. Terus menikah lagi, setelah menikah lagi seperti itu, seperti pelarian. Oh, sampai setega itu keluarganya. Termasuk mertuanya, termasuk neneknya. Sampai setega itu. Jadi saya dan teman-teman dari yang dititipkan oleh kakek leluhurnya, karena tahu nanti bakal akan jadi tumbal di generasinya. Jadi kakeknya itu mencari keilmuan dan mencari khodam yang kuat, termasuk saya dan teman-teman dimasukkan nanti untuk orang itu. Kasihan loh itu, sudah tua loh. Kerjanya apa? Saya lupa. Kerjanya? Pekerjaannya itu ya serabutan, Serabutan. apa saja.
terutama bidang-bidangnya itu apa saja, tapi apa yang dilakukan dari zaman dahulu itu selalu gagal muat marit. Masya Allah. Hidup itu tidak tenang, bahkan tidur pun tidak tenang. Saya yang di dalam hanya bisa membantu serang-serangannya saja. Kalau untuk hidupnya saya tidak bisa membantu banyak. Ya, memang semua itu kan sudah takdirnya Allah. Kita ya hanya bisa membantu sebisanya kita. Lalu yang dijadikan tumbal bapak itu saja atau keluarganya juga, anak-anaknya juga, anak-anak bapak itu? Anak-anaknya itu tidak jadikan tumbal, tapi dijadikan sumber makanan. Bagaimana, coba dijelaskan, saya tidak paham. Caranya dengan membisik-bisiki agar marah dengan bapaknya. Itulah sumber makanan yang sangat besar. Dan yang diuntungkan siapa? Pihak satunya lagi yang mempunyai tumbal, tapi semuanya yang berusaha untuk menjadikan tumbal dijadikan tumbal, yang menjadikan tumbal maksud saya itu sudah tidak ada semua. Loh, kemana? Sudah melewati generasi. Oh, sudah meninggal berarti ya? Ya, Karena usia apa, karena apa? karena usia dan karena kesalahannya sendiri. Nah sekarang kondisinya yang bikin tumbal itu gimana? Sudah tidak ada semuanya. Maksudnya dalam kondisi gaibnya? Wah, itu saya tidak boleh menjelaskan karena secara detail. Oh iya, enggak apa-apa. Bukan hak dan kewajiban saya. Ya enggak apa-apa, saya penasaran soalnya. Kok tega sekali kan? Matinya orang itu bagaimana? Bukan tega, tapi raja tega. Raja tega, bukan tega lagi, raja tega. Keluarganya sendiri. Tapi ikatan tumbal itu masih ada? Sudah tidak ada. Oh, berarti sudah tidak ada tumbal lagi. Tapi jin-jin yang untuk menjadikan tumbal, silumannya juga itu masih ada dalam tubuh dia. Oh, jadi tinggal itu saja. Ya. Kalau itu dibersihkan orangnya sehat. Sehat. Hidupnya kembali normal lagi. Tapi tidak bisa 100%. Karena masih ada yang menghalanginya. Apa itu? Itu menjadikan sakit yang menjadi medis. Oh. Jadi bukan lagi gaib. Ya, ya. Saking lamanya. Saking lamanya jadi medis. Ya sudah. Loh, berarti, nah itu yang masih di badannya bapak itu belum bisa sampai atasi, belum bisa kamu atasi. Kamu kalahkan atau kamu apa gitu, singkirkan. Berhubung tidak ada penyerangan, hanya untuk berdiam diri saya biarkan. Oh, mereka diam-diam saja. Karena dulu ada proses penyerangan, itu kami ikut membantu. Cuman kalau sekarang ini ya seperti itu saja. Jadi efek energi buruk itu masih ada dalam tubuhnya sangat besar. Termasuk racun-racun, semua senjata-senjata nya di situ semua ya. Ya, kasihan sekali, sudah tua. Saya usir pun akan tetap kembali. Karena memang sudah perintahnya begitu. Tapi intinya itu mereka orang-orang yang jahat itu sudah tidak ada semua. Apa ilmunya diturunkan sama keturunan mereka untuk enggak? Kalau ilmu semuanya itu tidak ada penerusnya. Oh, enggak ada penerusnya. Jadi sudah tidak ada lagi. Kalau penerusnya. ingin meneruskan seperti tumbal itu pasti anaknya itu akan mencari tumbal lagi. Tapi tidak ada yang mau meneruskan. Oh, gitu. Karena sudah tahu itu adalah pesugihan. Anak-anaknya itu sadar, tidak Emangnya mau. Usaha apa? Maksudnya itu suge, tapi dalam pekerjaan apa? Wah, itu saya tidak tahu menau. Oh, tidak tahu. Ya sudah. Ini saja. Saya coba bantu bapaknya. Saya ambil semuanya yang dari tumbal-tumbal tadi. Boleh ya? Silahkan kalau mampu. Tapi sebelum itu, tahu nggak kamu sebuah nama? Siapa? Nama ini. Sang Yang Bercahaya Wirwan. Tahu. Itu adalah raja kami di alam gaib. Ya. Tunduk berarti ya? Kalau
sudah. Kamu mengenal beliau pasti sangguplah menarik. Subhanallah. Boleh sedikit diceritakan apa yang Anda tahu tentang beliau Sang Hyang Nurjanirwana kepada kami semua, kepada yang nonton? Beliau adalah pewaris dari semua leluhur-leluhur yang ada di dunia ini. Warisan terakhir yang akan ditujukan kepada beliau, termasuk apapun yang ada dalam isi bumi, termasuk Sebentar, volumenya tak kuraskan dulu, volume suaranya. termasuk harta kekayaan yang ada dalam dunia ini, dari raja-raja maupun dari orang-orang terpenting, itu akan diwariskan kepada beliau. Subhanallah. Tidak hanya itu, kalau beliau mau benda-benda pusaka semuanya juga akan turun pada beliau. Tapi jikalau mau, tapi kemungkinan hanya hartanya saja untuk perjuangan beliau di akhir zaman. Oh, itu. Nah, terus nanti harta-hartanya senjata-senjatanya mau dikemanakan ya? Kemungkinan ya tidak akan diambil. Biarkan saja gitu ya. Biarkan saja. Sudah. Tapi apalagi selain itu? Apa ada lagi yang kamu tahu? Yaitu Raja Alam Kayangan. Sudah itu saja. Sudah itu aja. Atau pernah dengar-dengar beliau sudah menaklukkan siapa saja? Sudah itu. Semuanya raja-raja sudah takluk. Sudah mengikuti ajaran beliau. Nah, kamu dulu kalau boleh tahu ya, ini mencari sejarah dulu ya. Ini kamu dulu itu dulunya kan sebelum jadi siluman kan manusia ya. Ya. Kemudian direndahkan derajatnya jadi siluman. Nah, itu dulu hidupnya di zaman apa kalau boleh tahu? Saya itu hidupnya itu di zaman Mataram kuno. Kerajaan Mataram. Apa gimana? Coba ingat-ingat lagi. Tidak Mataram. Kerajaan Mataram itu rajanya siapa? Saya tidak tahu. Saya itu bukan orang kerajaan. Oh iya. Saya hanya di pinggir pantai selatan. Oh, di pinggir pantai selatan. Sakti berarti ya kalau di sebelah kidul Jawa itu ya. Sakti biasanya orangnya ya. Dulu kalau boleh tahu itu menjalani apa kok bisa dijadikan siluman sama Allah? Itu adalah keilmuan. Keilmuan ya seperti keilmuan lah. Saya tidak bisa menjelaskan apa saja ilmu yang saya pelajari karena saking banyaknya ilmu. Saking banyaknya. Oh iya. Apapun yang dikasih akan saya pelajari. Ya sudah itu aja. Kalau mau tunduk sama beliau, mau enggak? Boleh enggak kalau kamu ambil sendiri yang ada di punya bapak itu? Tidak mau. Saya saja yang ambil. Nah, sudah. Coba tolong dilihatkan ya. Benar apa enggak yang saya ambil? Semua serangan-serangannya, gangguan-gangguannya orang dalam foto ini, bapak dalam foto itu tarik semuanya. Racun-racunnya, senjata-senjata koinnya, mustika-mustikannya, penyakit-penyakitnya ketarik semuanya, termasuk yang di punggungnya, yang di pinggangnya ketarik semuanya. Allah, yang lari, yang sembunyi ketarik semuanya, iblis-iblisnya tarik semuanya. Allah, raja-raja koinnya semuanya ketarik. Allah, tak ada yang tersisa, semuanya ketarik. Termasuk yang dari tumbal-tumbal itu semuanya tarik semuanya. Cepat gerak. Terikat semua di sini. Bagaimana itu? Itu hanya 10% yang ada dalam tubuhnya. 10%. Yang ketarik masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Masih banyak lapisan-lapisan dalam tubuhnya. Sebelah mana itu? Dalam tubuhnya semuanya banyak sekali lapisan-lapisan. Makanya di antara orang-orang yang ingin menjadikan tumbal itu tidak akan bisa.
karena saking banyak lapisan-lapisan dalam tubuhnya yang semakin kuat saya hanya lapisan terluar saja. Oh, berarti selain kamu ada lagi yang lebih kuat? Masih banyak yang lebih Itu itu bangsa iblis atau bangsa siluman juga kalau boleh tahu? semuanya bangsa siluman. Jadi Ya, dari leluhurnya juga itu. memang sudah dipasrahkan karena dari pintu ke pintu itu sangat banyak sekali. Manusia itu emang banyak rahasianya ya. Tapi kalau yang dari tumbal-tumbal itu sudah datang atau belum? Belum semuanya. Sembunyi di mana mereka? Di sini dan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil semua penyakitnya, kodam-kodamnya yang ada di tubuhnya orang dalam foto ini, ketarik semua. Allah, yang di punggung, yang di pinggang itu semuanya malaikat ambil semuanya Allah. Yang lari, yang sembunyi ketarik Allah. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa sembunyi, ketarik semuanya. Allah. Lapisan-lapisan terdalam itu semuanya terbuka lebar semuanya. Semua cepat banget ke sini, cepat banget ke tangan kanan saya, semuanya berkumpul, tidak bisa lari. Terus ambil semuanya malaikat sampai bersih semuanya Allah. Yang bikin sakit-sakit itu, yang bikin hidupnya seseret, tarik semuanya Allah. Bahkan yang dari kodam-kodam warisan leluhurnya juga semuanya ketarik ke sini. Penuhi panggilan ini Allah, terikat semua di sini. Coba dicek sekali lagi mana? Sangat banyak sekali di situ. Nah, kalau yang itu punya bapak itu? Tinggal sedikit. Kalau yang dari tumbal-tumbal itu bisa nggak kamu ambil ke sini? Itu sudah tidak ada, sudah di situ semuanya. Ya sudah, itu aja. Tapi bapaknya itu pesannya itu ingin dibersihkan sekalian dari semua kodam-kodam biar nggak punya apa-apa aja. Iya. Kalau begitu kamu panggil saja ya, pakai ini. Surat tugas. Ya, bisa kelihatan ini. Ya. Bahwa panggil. Sudah datang, otomatis terikat. Sudah. Tinggal satu yang paling kuat. Iblis apa bukan? Naga. Tenaga. Bagaimana itu kok tenaga? Naga. Naga, siluman naga. Naga. Naganya tidak mau tak dipanggil ke sini. Mau. Tapi Sebentar lagi persiapan. oh iya, silakan siap-siap dulu. Mungkin masih ngajak anak dan istrinya gitu. Silakan, saya tunggu. Belum. Saya semua iblis-iblis yang ada di sini dan yang di dalam sana terlempar semua ke neraka Allah. Semua ikatan-ikatan mereka yang datang, yang hadir, yang bangkit, yang ada untuk mediator, semua ikatan-ikatannya dengan luhurnya, dengan iblis terputus sampai yaumil qiyamah Allah. Perjanjiannya dengan mereka hangus, semuanya terbakar. Kalau ikut beliau kan sebelumnya kan harus masuk Islam dulu, biar perjuangannya bisa lebih banyak lagi. Dan syaratnya masuk Islam itu baca syahadat dulu. Bisa baca syahadat. Kalau begitu ditirukan ya, pelan-pelan. Saya coba pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu
Anna Anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Energi negatifnya semua hilang, diganti semua energi positif. Energi negatifnya diganti sama energi positif. Subhanallah. Ternyata saya kembali seperti manusia kembali. Subhanallah. Ganteng nggak sekarang? Seperti saya muda. Ganteng mana sama itu yang di belakang kamera itu? Dia, karena dia masih hidup. Oh, kalau sama saya? Nah, saya dulunya itu orang jelek. Ya sudah, itu cuma sekedar basa-basi saja. Terima kasih ya atas bantuannya. Keluar ya dari topik itu ya. Ya. Oh iya. Apa? Tak ajari zikir sholawat dulu katanya. Sholawat katanya. Coba biar powernya bisa lebih besar lagi dalam berperang sambil zikir sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dari media tersebut. Keluar semua. Masya Allah, syukur alhamdulillah kita masih dibantu sama Allah. Dan ternyata itu di dunia itu seperti itu. Banyak orang-orang yang gila-gila sama harta sampai melakukan hal-hal yang di Raja Tega katanya. Tega dan Raja Tega. Semoga bisa diambil manfaat dari kejadian kali ini, dari kisah-kisah ini. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Tim Santri Kalong Majapahit mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.